Selamat pagi guys. Inilah payu garu itu guys yang sering diupload orang, yang diperbincangkan orang itu ini sederet ke sana nih, kayu garu semua guys. Nah, bentuk daunnya banyak yang tanya kemarin, bentuk daunnya ini ya. Ini ya guys ya, bentuk daunnya nih. Dia mirip-mirip daun cengkeh tapi dia lemes dan ulet. Kalau daun cengkeh renyah. Kayak daunnya pohon beringin, kalau orang Jawa pasti tahu. Nah, ini dia. Nih, untuk pengenalan pohonnya. Dan dia bisa berbuah guys. Kecil-kecil buahnya itu, kalau jatuh bisa tumbuh dia. Lo ya nih. Nih. Ini namanya garu pantai atau garu gumbil ya. Nih. Banyak kalau di tempat saya guys. Contohnya seperti ini. Ini walaupun cacat dari bawah guys, ini belum tentu bisa mau jadi isi atau mau berisi. Dan garu itu tidak bisa ditentukan dia dengan misalkan umur sudah 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Oh dia sudah berisi. Tidak. Itu bohong orang yang bilang garu itu tergantung umur. Bohong. Itu bohong besar-besaran ya. Garu tidak memandang bulu. Intinya itu tergantung rezeki kita. Garu kadang walaupun baru segini dia bisa berisi dalamnya full sampai akar. Walaupun sebesar ini, walaupun sebesar drum, kalau memang dia tidak ada anunya untuk berisi, tidak bakal dia berisi sebiji pun. Dan garu ini kalau bagi orang kami ya sama sih sebetulnya. Orang Aluk, orang Dayak pun bilang tergantung rezeki. Bisa dibilang ini kayu gaib. Itu loh ya teman-teman ya. Kadang dia patah di atas, terus ditimpa sama air hujan. Kalau rezeki kita bagus itu bisa dia berisi sampai ke akar. Tapi kalau bukan rezeki kita, mau gimana pun caranya, mau sampai jungkir balik pun tidak mau dia berisi guys. Itu pohon garu yang perlu kalian ketahui. Kalau garu yang disuntik, yang dibor pakai besi panas, itu bisa guys, bisa jadi getah dia bisa. Tapi namanya getah buatan, harganya pun dia murah gitu. Tapi kalau yang alami, yang di hutan seperti ini, tapi ini bukan di hutan ya guys, ini di perkampungan. Karena saya bisa ngomong, saya sudah buktikan, saya pernah mencari, pernah memburu di Kalimantan Timur, di perbatasan Malaysia, bahkan sampai di Malaysia. Kejar-kejaran guys sama polis Malaysia dulu kami. Itu masa-masa itu 12 tahun yang lalu. Itu yang super kalau kami itu masih 300 juta per kilo. Itu yang super loh ya. Kalau sekarang sekitar 1,3 M. Itu yang super. Dan yang super tuh biasanya nggak banyak guys, bisa 4 biji. Dia yang super tuh. Nanti saya tunjukkan mana sih getah garu yang super, seperti apa ciri-cirinya, bagaimana caranya mencari gaharu yang alami di hutan, prosesnya seperti apa, kita bawa bahan berapa, apa bekal kita, habisnya berapa, itu bagaimana perizinan kita, ada itu ya guys. Itu makanya kita mudik pakai perahu, lewat Giram, lewat Riam, kadang ada yang terbalik perahu, ada yang korban. Seperti itu kayak nggak mudah. Makanya kalau cuma disuntik itu pun obatnya mahal kok guys. Mahal obatnya, nggak murah. Satu botol tuh kalau nggak salah 800.000.
Itu pun paling cuma dipakai berapa pohon. Yang saya dengar 2 pohon yang saya dengar. 1 liter itu. Itu loh. Itu pun belum tentu jadi, tergantung rezeki kita gitu loh. Ndak terus mentang-mentang disuntik wajib jadi. Ndak guys. Dan dia karena apa? Karena dia ndak tergantung pada umur usia garu ini. Gitu loh. Kalau tahu saya sih, kalau di hutan tropis yang pertama tersorot matahari itu lokasi yang bagus. Contohnya di Kaltim itu kalau sudah ke arah Malaysia. Malaysia ini dia di sini di sungai. Kalau orang Kalimantan Timur pasti tahu. Orang Datadian, orang Lonawang, orang apa. Daerah Tapak Mega, daerah Sungai Lino. Itu pasti mereka tahu di situ tempat garu yang bagus karena dia pertama kali tersorot matahari. Terus di Sungai Danum, Sungai Peliran itu. Tapi kalau di Sungai Danum yang di hulu itu garu gunung. Namanya garu gunung, bukan jenis garu ini ya. Garu gunung atau garu beringin, dia besar-besar pohonnya. Itu pun getahnya beda. Hitam getahnya, itu bisa dibilang super pokoknya kalau padat. Itu bedanya. Kalau garu ini dia bisa getahnya itu istilahnya kalau kami bilang itu nyabak. Coklat, dia kecoklatan. Ndak hitam mulus ndak. Tapi rata-rata kalau garu pantai memang begitu. Kawan-kawan, seperti itu. Itu sekilas pengertian garu ya. Untuk selanjutnya nanti kita tunjukkan ya. Saya berani ngomong kalau di YouTube itu pernah saya komen, jangan membuat konten atau mengambil konten yang tidak jelas, memberikan pelajaran yang tidak betul. Karena apa? Saya 12 tahun guys, mulai dari Berau, Sangatta, sampai jalan kaki guys. Jalan kaki dari Uju Bilang namanya, Samarinda Mudik, lewat taksi itu yang sering diupload di YouTube. Ada taksi yang dari Samarinda ke Longbagon, nyebrang ke perusahaan apa Malindo rasanya perusahaannya. Jalan kaki ke Kampung Mahak dulu belum seperti sekarang. Ke Mahak, habis itu dari Mahak itu kita mengupahkan gendong beras itu, lupa saya per kilo berapa, sama ibu-ibu, sama cewek-cewek, meleto-leto, digendong dibawa ke pinggir Sungai Boh waktu itu, zaman itu. Dan dari situ kita jalan kaki guys, jalan kaki sampai ke Sungai Tebuan namanya. Ada Sungai Tebuan di hulu itu, hulu Cabang Bos, Sungai Tebuan sebelah kanan mudik. Dari situ kita kalau mau ke Sule bisa guys, kita melewati Batu Tulis. Tapi tujuan kita waktu itu nggak ke situ, kita nggak ke Laham. Kita mudik terus menghabiskan Sungai Boh itu. Sungai Boh ikuti cabang kanannya itu, kita ke Sungai Barang guys. Memang sengaja dari dulu sudah ada jalan setapaknya tuh, ada dibuat sama teman-teman kita di sana. Dari Sungai Barang kita milir guys, itu sudah beda sungai, sudah bukan Sungai Mahakam lagi, Sungai Kayan namanya. Kampung pertama kita ketemu kampung Sungai Barang namanya. Milir lagi kalau nggak salah itu Lidong Payo apa namanya itu. Bukan Lidong Payo, apa namanya itu. Situlah pokoknya. Ada gadis namanya Delima di situ. Masih ingat betul saya, walaupun 12 tahun yang lalu masih ingat saya. Itu kalau di situ rata-rata kenyah, kayak kenyah. Itu kalau saya sendiri sih tidak beda-bedakan, oh ini cantik ini, enggak. Cuman kalau setahu saya kenyah itu cantik-cantik.
terus milir sampai ke Long Apung. Dulu di Long Apung itu zaman saya itu masih ada Pak Bayak, si Nopi di bandara, Pak Ding kepala adatnya. Saya tinggal di situ. Saya tinggal di seberang dulu, tapi sering ke situ. Rumahnya Ita, rumahnya Nopi, rumahnya Yos, itu seperti keluarga saya sendiri. Pak Ding almarhum itu cantik guys anaknya, Ita sama si Nopi, pendiam Ita itu, sama kakak Yos namanya, ada kakak di situ, ada sama ponakannya itu, ponakannya Pak Cuk. Itu nanti milir lagi, kita dari situ milir guys, pakai perahu milir lewati Long Nawang. Terserah tujuan kita, mau ke Datadian atau kemana. Kalau kita naik di Sungai Iwan, biasa orang ke Datadian, dia turunnya milirnya ke Datadian. Karena apa guys, kalau kita dari hilir dari Tanjung Selo tuh kita mudik nggak bisa, terhalang kita sama Giram Embun namanya di daerah Sarang gitu, nggak bisa kita, makanya kita lewat situ. Kita penasaran, semakin ke hulu kita semakin seperti apa sih di hulu itu. Nah, kalau yang saya bilang tadi, kalau kita dari Tebuan itu mau menaik ke Laham, bisa guys, nanti ketemu cabang. Sungai Laham itu cabangnya Sungai Kayan. Nanti ketemu Sungai Limo. Bisa kita ke Kampung Sule namanya. Kampung Sule Metun bisa. Di situ. Di situ tempatnya heli jatuh dulu Sungai Limo. Ada masih banyak, ada baling-balingnya. Pokoknya kalau waktu itu zaman itu kita sudah tahu sih sebetulnya. Teknologi kita tahu guys. Kita bisa bawa baterai, bisa bawa HP ke hutan, pemandangannya sangat luar biasa. Apalagi namanya di Sungai Kat itu guys. Sungai Kat itu batu putih. Itu air terjunnya cantik-cantik, cakep-cakep, indah-indah. Masih alami pokoknya. Kayu tuh belum ada yang nyentuh, besar-besar. Itu. Nah, kemungkinan besar kalau pemerintah daerah setempat di sana ya, kalau mau membangun tempat pariwisata, nggak ada yang ngalahkan guys di sana. Ada air terjun tinggi di bawah itu, jatuhnya kayak embun. Di bawah itu dia pinggirnya tuh batu-batu, bagus pokoknya guys. Ada kolamnya, dan itu nggak dalam dia nggak bisa dalam karena apa, di bawahnya itu banyak batu menghampar itu guys. Itu di daerah Sungai Petak ada itu guys, di cabang kanan itu gunung batu semua, tapi di situ bahaya. Itu bahayanya banyak binatang buas, masih ada harimau yang kecil. Bilang orang Kalimantan Timur nggak ada harimau, bilang siapa, ada guys, banyak binatang buas di situ. Bahkan saya pernah hampir dibunuh sama beruang waktu itu guys. Saya guys kelahi, mau nggak mau kelahi. Kalau ular yang sebesar kalau batang kelapa ini kecil guys, sana itu banyak. Itu penderitaan orang Menggaru seperti apa, nanti tak ceritakan guys ya, nanti tak ceritakan. Gitu aja ya untuk pagi ini, seputaran kayu gaharu. Mungkin ada yang penasaran dengan bunganya atau buahnya, tak carikan mana sih sebetulnya. Coba guys, tak lihat di sana guys, masih ada apa enggak guys. Kemarin ada banyak buahnya ya, ada masanya guys ketika itu yang subur guys, tuh ini subur, ini gaharu juga itu banyak. Kalau gaharu di sini guys, itu buahnya ada. Kita carikan di sini aja guys buahnya guys, kalau ada guys.
nggak ada ya guys. Ini kemarin yang saya pakai penjelasan ini loh buahnya guys. Ini buahnya ini. Kok nggak berbuah di sini yang ini? Yang ini subur guys, tapi nggak berbuah sini. Tuh, nggak berbuah ini guys. Tuh loh. Ada kok guys, dia tinggi. Pokoknya dia ada buahnya ya guys ya. Ada ini. Ketika dia itu sudah bisa rontok dia guys, bisa jatuh dan itu bisa jadi tumbuh menjadi anaknya guys. Itulah garu. Kalau di Bukit Soeharto masih banyak guys, di daerah Kalimantan Timur, di perbatasan Gunung Rambutan itu. Tapi angker juga di situ guys, angker. Itu loh guys buahnya guys. Ada bulat-bulat itu loh. Wah, itu guys, tuh. Itu buahnya. Banyak kok guys buahnya itu. Oke, sementara itu aja ya guys ya.